Allah itu ada? Ada? Seluruh orang yang beriman sepakat. Manusia yang tidak mau menjadi hamba Allah pasti menjadi hamba selain Allah. Lihatlah mereka yang tidak mau menghambakan diri kepada Allah, akhirnya menghambakan diri kepada, ini akibat daripada tidak mau menghambakan diri kepada Allah. Ada? Ada. Ada yang pernah bertemu dengan Allah? Bertemu dalam arti kata melihat langsung kepada Allah? Ada pernah manusia yang langsung melihat kepada Allah? Wa hijabuhu nur. Hijab Allah adalah cahaya. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Allah itu ada? Ada? Seluruh orang yang beriman sepakat, dari Sabang sampai Merauke di Indonesia, dari timur sampai barat dunia, dari utara sampai selatan, asal dia beriman kepada Allah tabaraka wa ta'ala, bukan kufar, meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah itu ada. Karena jelas siapa yang akan mengatur langit dan bumi, siapa yang akan mengatur rezeki, siapa yang akan mengatur kehidupan yang sangat luas ini, kalau bukan adanya yang maha mengatur. Sebelum itu siapa yang mencipta kalau bukan adanya yang maha pencipta? Maka akal manusia menunjukkan akan adanya Rob yang maha pencipta, disebabkan dia telah menunjukkan kemaha penciptaannya. Rob yang maha mengatur, disebabkan dia telah menunjukkan kemaha pengaturannya. Akal manusia menunjukkan bahwa akan adanya itu. Oleh karena itu, ini adalah fitrah manusia. Di dalam hati manusia itu ada fitrah, ada Rob yang dia harus menjadi hamba terhadap Rob itu. Itu fitrah manusia dengan akal manusia yang sehat. Adapun akal manusia yang tidak sehat, apa yang harus kita katakan kepada mereka? Oleh karena itu antum lihat, manusia yang tidak mau menjadi hamba Allah pasti menjadi hamba selain Allah. Itu tuntutan jiwanya. Tuntutan jiwanya, dia harus menjadi hamba sesuatu. Fitrah. Lihatlah mereka yang tidak mau menghambakan diri kepada Allah, akhirnya menghambakan diri kepada matahari. Menghambakan diri kepada benda-benda mati. Menghambakan diri kepada manusia, menghambakan diri kepada dan terlalu banyak. Ketika manusia tidak mau menjadi hamba Allah, menghambakan diri kepada sesuatu yang tidak jelas, menghambakan diri kepada sesuatu yang tidak pernah ada. Ini akibat daripada tidak mau menghambakan diri kepada Allah. Namun fitrah di dalam dirinya, dia ingin menghambakan diri karena dia itu fitrahnya, dia adalah hamba sesuatu, hamba seseorang. Disinilah pentingnya wahyu, mengarahkan manusia, hai manusia, engkau itu hamba siapa? Siapa Rabbmu yang sebenarnya? Siapa ilah yang harus engkau ibadati? Kalau wahyu tidak turun, manusia akan kebingungan untuk mengetahui dengan jelas, dengan jelas siapa Rabbnya yang ia ibadati. Taib, ala kulli hal, bahwa Allah
Ada. Ada yang pernah bertemu dengan Allah? Bertemu dalam arti kata melihat langsung kepada Allah, sehingga mengerti bagaimana zatnya Allah? Ada? Ada pernah manusia yang langsung melihat kepada Allah? Ada seorang nabi dan rasul yang pernah melihat Allah? Hatta Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam tak pernah melihat Allah. Ditanyakan kepada beliau oleh para sahabat, hal ra'aita rabbak, pada saat Mi'raj. Naik ke langit 1, langit 2, 3, 4, 5, 6, di atas yang ke-7 bahkan Sidratul Muntaha. Para sahabat bertanya, hal ra'aita rabbak, apakah engkau melihat Rabbmu wahai Rasul? Kata Rasulullah SAW, tidak. Saya tidak melihat. Ada sebuah cahaya yang sangat terang benderang sehingga saya tidak bisa melihat. Di dalam hadis yang sahih dari Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan wa hijabuhu nur. Hijab Allah adalah cahaya. Yang menghijab antara Allah dan makhluknya adalah cahaya. Apabila cahaya ini dibuka sekarang, hijab itu dibuka sekarang, maka seluruh makhluknya akan terbakar. Begitu hadis sahih dari Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intinya adalah tidak ada yang pernah melihat Allah. Berarti kemungkinan untuk tahu bagaimana zat Allah dari yang pernah melihat Allah mustahil. Karena tak ada yang melihat Allah. Maka kemungkinan yang terakhir adalah berita yang sahih tentang bagaimana zat Allah. Kemungkinan terakhir adalah berita yang sahih, berita yang benar, berita yang absolut, berita yang tidak ada dusta di dalamnya, tidak ada kebohongan di dalamnya, yang akan berbicara tentang bagaimana zat Allah. Kita bicara zat ya, kita tidak bicara sifat, kita bicara zat. Ada di dalam Al-Quran Allah berbicara bagaimana zatnya? Ada atau tidak? Tak ada. Di dalam hadis Rasul berbicara tentang zat Allah itu begini, 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 begini. Ada? Tidak ada juga. Maka ilmu tentang bagaimana zatnya Allah tertutup dari manusia. Manusia beriman bahwa Allah itu ada. Zatnya ada. Namun bagaimana zatnya Allah? Tadi kita sudah dahului, Allah itu ada atau tidak? Zat Allah ada atau tidak? Ada. Orang yang beriman mengimani ada. Kecuali kalau imannya sudah rusak. Zat Allah ada. Orang yang beriman mengimani adanya Allah, berarti adanya Allah, adanya zat Allah. Namun tak seorang pun yang pernah melihat Allah untuk menyampaikan kepada kita bagaimana zat itu. Bagaimananya tak ada yang menyampaikan kepada kita karena tak ada yang melihat Allah. Kalau tidak ada yang melihat langsung, kalau ingin tahu juga zat Allah harus ada berita yang sahih, berita yang di dalamnya tidak ada dusta, beginilah zatnya Allah. Itu pun tak ada. Allah di dalam Al-Quran tidak berbicara bagaimana zatnya Allah, dan Rasulullah SAW sebagai utusan Allah yang dua inilah sumber referensi yang tidak ada dusta di dalamnya, tidak ada tipu daya iblis di dalamnya, pun Rasul kita tercinta SAW tidak berbicara tentang zatnya Allah. Sehingga ilmu tentang bagaimana zat Allah yang kita imani adanya zat tersebut, ilmunya tentang itu apa? Tertutup.
Kaifiatnya ada, tapi kita tak tahu. Kaifiat zat Allah itu ada. Manusia, ini dia kaifiat zatnya. Matanya begini, telinganya begini, kepalanya begini. Bisa difahami? Jerapah, ini dia zatnya. Begini lehernya. Sama leher manusia dengan lehernya jerapah? Nah, sama. Dari jerapah pindah kita ke udang. Dari udang pindah kita ke ulat kaki 1000. Zat. Bagaimana zatnya Allah? Ada kaifiatnya. Kaifiat bagaimana zatnya Allah itu ada, namun kita tidak tahu. Karena tak ada yang memberitahu kepada kita. Bolehkah karena kita tidak tahu bagaimana kaifiat zat Allah, lalu kita katakan zat Allah itu tak ada? Boleh atau tidak? Karena kita tidak tahu, maka kita ingkari keberadaannya. Saya tak tahu maka tidak ada. Inilah dia cara berpikir ateis. Saya tidak tahu, karena saya tidak tahu maka tidak ada. Saya tak pernah lihat, saya tak pernah dengar, saya tidak pernah bertemu, tak ada seorang pun yang pernah bertemu. Saya panggil-panggil, suaranya tak ada kedengaran. Saya berdoa, meminta, lalu dia tidak kabulkan, maka dia tidak ada. Ini kesimpulan yang sangat aneh. Mengingkari ketika tidak tahu dan tidak mengetahui sesuatu. Taib, kita ingin sebenarnya lari daripada bahasan ini kepada bahasan sifat. Karena dalam bahasan bahwa zat Allah ada, kaifiat zat Allah itu ada. Namun kita tak mengetahuinya. Ada itu ada. Disebabkan tak ada yang pernah melihat Allah, disebabkan tidak ada khabar as-sahih, berita yang shadiq tentang bagaimana zatnya Allah, kita tak tahu. Namun bukan dengannya kita menafikan adanya zat Allah dan adanya kaifiyat untuk zat Allah itu. Ya atau tidak? Sampai di sini ada yang janggal dari pemahaman ini? Santri, itu nulis apa ngantuk? Antum nulis apa ngantuk? Nulis ya? Jangan kelamaan ke bawah kepalanya. Karena sudah 2 orang yang ngantuk, saya lihat tadi. Baik. Ada yang janggal dalam pemahaman ini? Susah memahaminya? Enggak susah.